Setelah menunggu sekian lama dengan proses research yang begitu rumit serta penuh perdebatan, FIA akhirnya kemarin merilis finalisasi dari mobil F1 yang akan dipakai pada regulasi baru 2026 mendatang. Secara tampilan bisa dibilang kalau mobil 2026 ini adalah revolusioner dari sebuah revolusi karena regulasi yang dipakai sekarang dan diperkenalkan pada 2022 sebelumnya sudah membuka era futuristik di F1. Tidak heran jika tujuan awal dari regulasi 2026 adalah meneruskan dan menyempurnakan mobil yang ada saat ini. Mobil 2026 mempunyai target yang kurang lebih sama dengan regulasi 2022, yaitu membuat mobil bisa saling berduel ketat di sirkuit tanpa takut terganggu oleh dirty air. Regulasi Ground Effect 2022 awalnya memang bekerja dengan cukup baik, tetapi development tim F1 ternyata terlalu gila, dan FIA mau tidak mau harus membuat regulasi baru untuk kembali meriset semuanya dari nol. Banyak sekali perubahan dan hal-hal yang bisa kita bahas dari apa saja yang baru serta berbeda di mobil 2026. Overall kalau dipandang sekilas, memang impresi pertama ke mobil baru selalu sedikit aneh dan malah jadi mirip seperti mobil Formula 2. Tapi impresi yang sama juga terjadi ketika kita melihat tampilan perdana dari mobil 2022 dulu, dan itu murni karena belum terbiasa saja. Yang penting bentuk atau desain dari mobilnya masih bisa diterima oleh akal sehat dan tidak aneh-aneh seperti bentuk hidung mobil 2014 yang tidak ramah anak. Sebelum menyelam lebih dalam ke pembahasan soal desain mobilnya, mari kita sedikit mengingat dulu tentang regulasi mesin di F1 2026 nanti. Meski masih mengusung mesin V6 turbo hybrid, secara struktur dan penerapannya sangat berbeda dengan dihapusnya MGU-H dan power baterai IRS yang 3 kali lipat lebih besar. Itu menjadikan pembagian antara power combustion dengan power listrik menjadi 50-50, dan tak lupa juga mereka akan memakai bahan bakar yang 100% ramah lingkungan. Untuk pembahasan lengkapnya soal mesin 2026, bisa kalian cek di video-video terdahulu kami, karena sudah kami kupas lengkap di sana. Nah, karena perubahan dari aspek mesin, terutama dari segi deployment energi yang sangat besar, serta menuntut efisiensi baterai, maka FIA harus menyesuaikan pula regulasi aerodinamikanya, supaya mesin baru bisa bekerja optimal. Oleh karena itu, untuk mobil 2026, FIA memakai konsep low drag atau low downforce karena dianggap tidak memakan banyak energi dari baterai ataupun bahan bakar ketika melaju di lurusan. Semakin kecil downforce dan drag yang dihasilkan, maka untuk melaju kencang energi yang dibutuhkan mesin serta baterai jadi semakin kecil dan memudahkan pembalap dalam memanajemen energi hybridnya. Secara keseluruhan, mobil 2026 akan alami pengurangan downforce sekitar 30% dan drag berkurang sebesar 55%. Jumlah yang cukup besar jika dilihat dari performa yang bisa dihasilkan oleh mobil generasi sekarang, terutama dari segi drag yang berkurang sampai separuhnya. Pengurangan downforce dan drag itu bisa FIA hasilkan dari beberapa modifikasi serta inovasi mulai dari aeroaktif sampai penghapusan DRS yang jadi topik hangat di kalangan fans. Modifikasi pertama yang paling terlihat adalah area di sayap depan yang lebarnya diperpendek 10 cm serta cuma memiliki 3 papan elemen saja dengan desainnya yang sangat sederhana. Sayap belakang juga diubah dengan kembali seperti rear wing era 2017 sampai 2021 yang bentuknya sangat kotak, di mana end plate kembali dibuat terpisah dengan ujung yang lancip dan dihapusnya elemen beam wing. Selain itu, untuk mengurangi drag dan sekaligus untuk hilangkan dirty air, konsep airflow juga diubah dari yang sebelumnya diarahkan keluar atau outwash menjadi dialirkan ke dalam mobil atau inwash. Dengan konsep inwash, selain mengurangi drag, dirty air setidaknya juga bisa jauh diminimalisir di mana tim tidak boleh lagi mengutak-atik bagian ujung di end plate sayap depan. Aliran inwash juga terlihat di area floor fences yang mengarah ke dalam secara agresif untuk melindungi floor dari udara buangan dari ban depan. Konsep ground effect dipastikan masih dipertahankan, meskipun di 2026 nanti, kekuatan dari terowongan Venturi yang ada di bawah mobil akan sedikit dilemahkan untuk mengurangi downforce yang dihasilkan. Itu karena separuh dari bagian dari floornya bakal dibuat datar atau flat seperti mobil-mobil 2021 ke bawah. Perubahan konsep floor ini juga bertujuan menjadikan mobil 2026 lebih mudah dikemudikan dan menghilangkan tren ride quality suspensi yang keras, purposing, serta handling sulit diprediksi di mobil ground effect. Mercedes mungkin jadi tim yang cukup bahagia dengan perubahan konsep floor ini, mengingat
mereka sangat tersiksa di regulasi 2022. Usaha lain FIA untuk memangkas drag adalah memperkecil dimensi mobil yang sekaligus menjadi bagian dari komitmen F1 untuk menjadikan mobil generasi baru nanti lebih ringan, ramping, serta lebih lincah di trek. Panjang mobil dibuat lebih pendek 20 cm dan lebarnya lebih ramping 10 cm. Lalu meski masih memakai velg roda 18 inci, namun ketebalan dari bannya akan dikurangi 2,5 cm di depan dan 3 cm di belakang. Dan yang paling dinantikan adalah pemangkasan berat mobil sebesar 30 kg, yang tentu bakal sangat krusial efeknya dan jadi poin kritikan dari pembalap-pembalap F1 saat ini. Walaupun secara teknis bobot baterai di regulasi 2026 nanti akan 3 kali lipat lebih berat juga, namun FIA berhasil menemukan cara lewat bentuk mobil serta ban yang diperkecil, serta komponen internal yang lebih kompak. FIA sendiri mengklaim jika pemangkasan bobot bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan material sasis dan tetap aman secara safety. Meski berat minimalnya turun menjadi 768 kg, ini masih kalah dari mobil-mobil era sebelumnya yang bisa menyentuh di bawah 700 kg. Mau tidak mau memang kita harus menerima jika mobil F1 di era hybrid sudah pasti bongsor dengan baterai besar yang ada di mesinnya. Selain merombak bagian-bagian esensial di mobil, FIA sudah menyiapkan beberapa inovasi yang mendukung penerapan regulasi 2026 mereka secara maksimal. Salah satu yang mungkin jadi paling banyak diperbincangkan adalah inovasi aeroaktif yang sudah digembar-gemborkan sejak awal regulasi baru dibahas. Aeroaktif singkatnya adalah komponen aerodinamika di mobil yang bisa dan diizinkan bergerak atau fleksibel saat mobil melaju di sirkuit. Jika sebelumnya aeroaktif dilarang dan diawasi secara ketat dengan drama flexi-wing yang pernah terjadi selama bertahun-tahun, di 2026 sayap belakang dan sayap depan diperbolehkan untuk diatur selama balapan. Di sayap belakang terdapat 3 elemen yang bisa bergerak dan di sayap depan ada 2 elemen aeroaktif. Akan ada 2 macam mode di aeroaktif ini, yaitu mode Z dan mode X. Mode Z adalah settingan default yang dipakai di mobilnya, atau bisa dibilang mode high downforce yang digunakan ketika mobil berbelok atau bermanuver. Lalu mode X adalah untuk low downforce atau low drag, yaitu dengan membuka kemiringan di flap aeroaktif di masing-masing sayap depan serta sayap belakang untuk memaksimalkan top speed di lurusan. Dan untuk kembali dari mode X ke mode Z, pembalap bisa menekan tuas di setir atau cukup menginjak rem saja, maka otomatis sayap depan serta belakang akan kembali ke settingan high downforce. Pembalap bisa menggunakan kedua mode itu sesuai kebutuhan, baik saat kualifikasi ataupun race, terutama ketika berada di trek lurus, maka mode X akan berguna untuk memanajemen energi baterai. Top speed di lurusan yang tinggi otomatis juga mengharuskan pembalap mengerem lebih keras ketika berbelok, yang kemudian akan berdampak ke pengisian baterai yang lebih optimal. Aeroaktif ini juga jadi alasan kenapa bentuk sayap belakang kembali ke desain konvensional seperti di musim 2021 ke bawah, karena mereka butuh elemen flap untuk bisa dibuka tutup secara fleksibel secara terus-menerus. Itu jugalah yang jadi penyebab kenapa DRS dihapus di regulasi 2026. Kami sudah pernah membahas ini di video sebelumnya. Jika aeroaktif bukanlah alat untuk membantu salip-menyalip dan ditujukan untuk membantu pembalap memanajemen energi baterainya dengan menurunkan level drag sampai seminimal mungkin di lurusan. Dihapusnya DRS sudah diwacanakan sejak lama karena dianggap terlalu artifisial dengan menjadikan manuver overtaking terlalu mudah dilakukan. Lalu kalau DRS dihapus, cara menyalipnya bagaimana? Mengingat top speed dengan aeroaktif tentu bakal sangat kencang di lurusan dan akan sulit melakukan overtaking. FIA menyiapkan satu inovasi lagi, yaitu bernama Override Push. Masih ingat dengan teknologi KERS yang ada di F1 musim 2009 sampai 2013? Saat itu KERS berfungsi sebagai booster atau power extra yang dihasilkan dari energi buangan MGU-K, di mana pembalap tinggal memencet tombol untuk mengaktifkannya dengan alokasi yang sudah ditentukan setiap putarannya. Override Push mirip-mirip seperti itu, hanya saja penerapannya tidak akan sebebas KERS karena akan mengadopsi cara pengaktifan yang sama seperti DRS, yaitu hanya bisa dipakai saat berada di jarak tertentu dari pembalap di depannya. Pembalap yang ada di belakang akan menerima tambahan alokasi energi yang bisa dipakai untuk menyalip mobil di depannya yang tak menerima ekstra energi apapun. Kami akan coba jelaskan ini sesederhana mungkin, karena jujur saja agak rumit untuk dipahami.
Cara kerja MQK di mesin 2026 nanti adalah dia akan memberikan energi hybrid sebesar 470 horsepower yang digabung dengan power dari mesin combustion. Di mode standar, energi hybrid sebesar 470 horsepower itu perlahan akan mulai menurun alokasinya ketika menyentuh kecepatan 290 km per jam, sampai kemudian jadi nol di kecepatan 355 km per jam untuk memudahkan pembalap memanajemen baterai. Sementara jika mode override push diaktifkan, maka power 470 horsepower itu bisa aktif sampai kecepatan 337 km per jam, sebelum kemudian menurun dan habis di kecepatan yang sama seperti di mode standar. Tambahan periode alokasi power itu diharapkan bisa membuat pembalap lebih mudah dalam menyalip mobil di depannya ketika di lurusan. Belum ada penjelasan dari FIA mengenai seberapa lama sistem energi tambahan ini bisa digunakan dan berapa kali bisa dipakai. Namun kemungkinan besar akan meniru konsep push to pass seperti di IndyCar, di mana tombol override tidak bisa dipakai setiap waktu seperti di RS, atau paling tidak pembalap harus berhemat energi terlebih dahulu, serta memikirkan strategi untuk bisa menggunakannya. Secara keseluruhan dan mengesampingkan tampilannya, konsep yang diusung cukup menjanjikan dengan low drag, mobil yang lebih ramping serta ringan, dan perombakan di area floor. Walaupun sebenarnya impresi yang diberikan pembalap soal mobil 2026 kurang begitu baik, dengan keluhan handling yang lambat, serta krusialnya manajemen energi yang berpotensi merusak balapan. Setidaknya inovasi off-ride push yang diberikan FIA memberikan fans secerca harapan akan duel-duel saat balapan yang lebih berkualitas, dan overtaking tidak akan semudah ketika masih ada di RS. Selebihnya kami tak bisa berbicara banyak karena regulasi finalnya belum dirilis secara penuh dan masih banyak hal yang butuh penjelasan lebih rinci untuk 2026. Jadi bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kamu di komentar. Jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.